Selamat datang di podcast Opini Gentong bersama saya Jeffrey dan di sebelah gue ada partner gue yang bernama Nama siapa saya nama? Toto. Oh, Toto ya. Iya. Kok nama lu kayak nama toilet sih anjir? Hmm, saya juga nggak tahu sih cuy. Tapi itu nama dari orang tua saya dong. Oh, nama dari orang tua lu ya. Aduh, gue mau ngeledek gak enak lagi Ah anjir. iya. Gak, tapi kenapa Toto tuh artinya apa? Kalau Kan biasa orang saya, tua tuh cuy. ngasih nama ada artinya. Toto tuh Iya apa? sih. Tapi selama ini saya nggak pernah nanya sih artinya apa. Ya udah saya oke-oke aja lah. Oh, jadi lu tuh nggak pernah penasaran kenapa namaku seperti merek toilet? Penasaran sedikit tapi saya males nanyain lah. Biarin aja lah nama dari orang tua saya ini. Oh, ya udah. Dan ya nama lu mudah diinget sih. Ya kan? Toto. Nah, iya ya betul betul. Itu kayak bunyi notifikasi. Verifikasi. Nggak bercanda-bercanda. Saya menghormati pilihan orang Hmm, tua Anda dalam menamakan Anda seperti merek toilet. Waduh. Iya, oke-oke lah. BTW nih, Tok. Ya. Kayaknya akhir-akhir ini Indonesia semakin sehat ya. Hmm, Semakin oke. mungkin oke sih. Semakin mendekati Indonesia emas. Wah, iya Indonesia emas tuh tahun Tambang 2045. emas. Oh, tambang emas. Waduh. Iya, karena kan tambang sekarang banyak yang dibuka, cuy. Itu Iya, Raja nggak Ampat salah sih. tambangnya dibuka lagi, cuy. Iya, tambang nikel kalau nggak salah juga ya. Iya, yang buka siapa? Iya, jelas pemerintah kita dong. Iya, siapa lagi yang punya wewenang kayak gitu, cuy? Iya, khususnya kalau tambang itu ada goblin, eh, Hmm, ada satu aduh. goblin yang suka membuka tambang, tidak memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Wahabi kamu Toto, itu yang akan dikatakan jika kamu mengkritik tambang. Oh, gitu. Iya, Iya, iya. bayangin tuh lu cuma ngasih tahu kayak, Pak, ini kalau nambang nanti lingkungan sekitar jadi tercemar loh Pak. Pohon-pohonnya kan juga ngurang nih Pak. Bisa banjir loh Pak. Wahabi Waduh, kamu. masa Tapi buset. Pak, nanti ada yang bisa mati loh Pak. Wahabi kamu. Wah. Iya, ternyata emang orangnya diprogram untuk ngomong Wahabi, Wahabi doang. Waduh. Makanya lo Iya, ya. ngomong apa di Jawa Wahabi. Wahabi gitu. Oh, gitu. Iya, emang aneh banget cuy anjir pemerintah Aneh-aneh kita itu. nih. Iya, ngurusin hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diurusin. Iya sih, harusnya kan banyak hal lain yang wajib diurusin gak sih? Iya, peraturannya kan harusnya kan yang menguntungkan rakyat kan, Iya, betul betul betul. bukan yang menyusahkan dong. Iya dong, masa menyusahkan rakyat? Iya, apalagi itu yang baru tuh RUU KUHP. Lu tahu kan? Oh, tahu tuh RUU KHP. Iya, makanya banyak itu pasal-pasalnya yang menyusahkan masyarakat. Tuh, Iya iya betul betul. salah satunya nih pasal 263 dan pasal 264. Lu kalau jadi jurnalis sekarang bisa dipenjara. Wah, Enggak, kenapa? gua clarify dulu. Bukan lu otomatis jadi jurnalis itu di penjara, tidak, tidak. Tapi Ya. maksudnya kan jurnalis itu sering kalau mau mengungkap skandal-skandal, mengungkap korupsi, melakukan penyamaran, pakai Hmm, dokumen palsu dong. Ya masa nyamar pakai dokumen asli. iya iya. Nah, itu tuh lu sebagai pers yang nyamar, walaupun dokumen yang lu temuin ini asli ya, tapi lu bisa dipenjara, cuy. Wah, jadi bagaimana tuh cara jurnalis bisa mengkritik pemerintah, cuy? Susah, cuy. Sekarang dokumen yang diterbitin juga bisa dibilang, ah, ini kayaknya palsu ini. Oh, jadi pemerintah tuh bisa menyangkal ya, cuy ya? Iya, Jurnalis ini. menyangkal. Wah. Menyangkalnya sebelumnya kan dengan penyelidikan, sekarang dengan undang-undang. Oh, Nggak, jadi iya. sebelumnya kalau menyangkal itu kan, apa, coba buktikan. Kalau sekarang, apa, kamu saya penjara. Waduh. Waduh, iya iya betul ya, cuy ya, gara-gara undang baru ini. Makanya cuy, nggak masuk akal kan. Harusnya boleh lah pers melakukan penyamaran menggunakan dokumen palsu kan untuk kepentingan publik juga. Iya betul, biar kita masyarakat juga tahu cuy apa yang dilakukan pemerintah. Iya. Ya bukan cuma pemerintah sih, tapi ya Iya, berbagai orang-orang berbagai lah. orang ya begitulah. Kan biasa kan selain pemerintah, orang kaya juga. Waduh. Iya orang kayak juga ya. Betul betul. Ya harusnya boleh lah, masa tidak boleh untuk kepentingan bersama gitu loh. Mencegah, mencegah apa namanya, operasi berbahaya mungkin. Iya betul. Teroris mungkin bisa dicegah kan cuy dari Nah aksi-aksi iya ini. betul toh, bukan cuma Hmm. keburukan pemerintah, tapi Iya iya. teroris.
gembong narkoba, Wah, iya tuh, betul-betul. produsen Udah fentanyl. fentanyl, ya, ya. Iya tuh geng waduh. Wah, Enggak, nggak, maksud saya itu nggak, geng Salabosa itu salah ada bosa geng ada. kartel dari Meksiko itu harus ditumpas itu. Oh, iya, iya. Yuk, bukan geng Solo dong. Wah. Waduh, waduh, waduh. Oke, jadi selain mempersulit jurnalis, kayaknya pemerintah juga mempersulit orang-orang nih, cuy. Orang-orang apa itu yang Kayaknya dipersulit selain jurnalis? orang hore nggak sih, cuy? Orang apa? Aduh, udah lah, cuy. Lanjut aja, cuy. Maksud Anda orang horny, Toto. Iya, cuy. Lebih spesifiknya orang horny yang mana tuh? Nah, jadi maksudnya itu kayak kita nih, cuy ya. Mungkin Kita? salah satu orang lah, cuy. Individu lah, cuy. Bangsa. Gak ada Antara anjing. ada cuy mungkin. Gak ada di Oh, nggak antara ada kita data berdua kita. tidak ada cuy Tidak ada maksud. cuy. Makanya orang-orang lain cuy di luar sana. Mungkin ada satu orang pria, satu orang wanita cuy. Nah mungkin dia kan bisa saja belum menikah kan cuy. Ingin melakukan anu-anu cuy. Maksud lu kumpul kebo? Ya cara langsung gitulah cuy. Nah jadi kenapa sih negara kita itu malah mengurusi hal-hal tersebut? Kayaknya hal tersebut tuh dilarang cuy dalam pasal tersebut cuy. Iya makanya kan selangkangan itu bukan urusan negara anjir. Orang mau kentu sama siapa aja harusnya bukan urusan negara cuy. Kecuali nih, Iya ya. misalkan lu kentu sama anak SD itu baru masalah negara. Iya itu aduh melanggar hukum gak sih cuy gitu. Iya emang itu pedofilia. Pedofilia. Tapi kalau orangnya sama-sama single, sama-sama dewasa, dan sama-sama konsen, masa mau dilarang? Gak masuk akal kan tuh? Iya nggak masuk akal dong cuy. Itu kan urusan masing-masing emang betul kan. Iya, apalagi tuh kategori pelaporannya ini aneh. Wah aneh kenapa tuh cuy? Kan lu tahu toh, kalau mau melapor pasal ini cuma bisa orang yang terdekat aja. Oh berarti cuman keluarga doang kayak adik saudara lain gitu cuy? Saudara Ya sih mungkin rada saudara ngapain ngapain anjir mungkin. saudara cepu bangsat ngapain gak ada kepentingan dia. Enggak, yang bisa tuh kayak keluarga inti gitulah, anak, Oh orang iya tua betul anak orang tua gitu tuh. iya. Dan ini tuh berlakunya bukan cuma bagi yang nyimpen tapi yang disimpan juga. Wah jadi pihaknya tersebut bisa juga cuy melaporkan ya cuy ya dari keluarga. Iya, bisa cuy. Jadi lu Waduh. bahkan kemarin di acaranya Hotman Paris tuh sempat disebutkan cara mengakali undang-undang ini. Waduh baru dibuat kok udah di cara ngakalain ya cuy. Tapi gimana sih cuy cara ngatasi itu cuy? Maksud Anda cara mengakalinya? Iya betul tuh cuy yang tadi dijelasin Kalau cuy. cara mengatasinya sih ya demo. Waduh Tapi kalau demo. cara mengakalinya itu disebutin. Ya kalau kalian kumpul kebo, bayar juga anggota keluarga intinya biar tidak dilaporin. Wah. Itu kan nggak masuk akal tuh. Jadi lu tuh udah dibikin undang-undang nih. Kan harusnya tidak undang-undang tuh dibuat sebisa mungkin agar tidak ada loophole-nya. Iya iya iya. Ini masa undang-undang baru diresmikan loophole-nya langsung ada. Langsung ada betul langsung dikasih tahu loh cuy. Iya di acara TV bahkan. Iya iya. Dan kenapa pemerintah malah ngatur selangkangan kita? Malah mengatur kumpul kebo. Apakah mereka gini sih kalau yang gue dengar ya di acaranya Hotman Paris, alasannya itu karena kami menghargai warga muslim daerah sekian sekian sekian, sekian. Bukan sekian sih tapi ada gue daerahnya gue lupa lagi tapi intinya gitulah perumpamaan gitu. Iya iya iya. Anda tidak menghargai orang-orang yang sudah bekerja keras dan ingin punya partner kentu. Nggak kan maksudnya Waduh, ya iya, iya. menghargai umat beragama tertentu nggak apa-apa tapi ya hargain juga dong orang yang sudah bekerja keras dan ingin kentu. Iya iya gitu Sudah sih. Anda persulit dia hal-hal lain, masa kentu juga dipersulit, UMR rendah, beli rumah Iya, bener, susah, susah gitu. kentu Anda persulit juga. Susah Ini banget. pemerintah sedikit warning ya. Kita tuh bukan kita sih kita nggak pernah ya. Nggak pernah, iya, Rakyat iya. rakyat kebanyakan tuh
Rumah susah, masih bisa diakalin. Mau liburan susah, masih bisa diakalin. Tapi kalau ketentuan Anda bikin susah, Gimana itu dong, gedung cuy? DPR nggak bakal tahan lama itu. Waduh, Men, masyarakat Indonesia tuh bersatu saat apa? saat demo nggak sih, cuy? Iya, demonya karena apa? Pasti karena suatu peraturan yang nggak benar nggak sih, cuy? Makanya Iya, betul. rakyat resah. Tapi bukan itu yang mau saya Apa itu? bahas. Hmm. Masyarakat Indonesia bersatu kalau agama dinista Oh, 212, waduh. dan satu lagi kalau ada link bokep. Ah. Rakyat ini sudah stres Iya. dengan kebijakan-kebijakan yang Anda buat pemerintah. Kita, maksudnya rakyat lain, Ya rakyat. ingin merilekskan diri dengan kencu. Kenapa Anda persulit juga? Nanti mereka mau merilekskan diri bakar gedung DPR, baru tahu Anda. Wah, bahaya kalau yang gitu, cuy. Janganlah. Makanya, tapi mungkin pembelaan dari pemerintah tuh, kita ini selain mendukung moralitas untuk mencegah HIV dan AIDS menyebar juga. Lu setuju nggak, Tok? Sebenarnya saya setuju sih dengan alasan pemerintah itu melarang kegiatan kumpul-kumpul itu. Ya, karena emang benar untuk menekan angka penderita HIV kan sama AIDS. Tapi, kenapa ya kalau pasal anti kontrasepsi itu dilarang, cuy? Apa? Coba diulang. Pasal anti kontrasepsi gitu, cuy. Kayak pakai kondom gitu, cuy. Oh iya, iya. Iya ya, kalau mereka misalkan tidak mau HIV AIDS menyebar, kok mereka melarang alat kontrasepsi, Tok? Iya, sebenarnya kan itu cara untuk mencegah kan, betul kan, Ci? Bener. Jadi kan HIV AIDS menyebar. Ini sedikit pelurusan. Ini ilmu dikit. Ya, Nah, mau nah, dikit. nah. Nah, Ini boleh, nih, nih. boleh. Ini ilmu. Podcast kita akhirnya ada ilmunya Ada dikit nih. ilmunya. Oke, bagus, bagus. Jadi HIV itu menyebarnya bukan dari batuk, bukan dari bersin, tapi dari hubungan seksual. Oh, iya, iya, iya. Iya, kecuali mulutnya dipakai buat hubungan seksual. Waduh. Itu baru bisa menyebar dari batuk. Tapi selama hubungan seksualnya normal-normal, ya tetap di area itu aja, area apa namanya, kelamin tetap. Amin ya tetap ya. Iya. Nah, tapi Oh, bukan itu intinya. Kan untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS lebih baik menggunakan alat kontrasepsi. iya betul-betul. Dan kalau kita misalkan menyebarkan ajaran tentang alat kontrasepsi, biar semua orang bisa kencu dengan aman. Iya, iya. Bagus dong. Secara logika bagus kan? Ya cara logika bagus sih memang ya. Masuk akal kan? Masuk akal sebenarnya. Kenapa pemerintah melarang edukasi alat kontrasepsi oleh sesama rakyat? Wah. Jadi kita sebagai masyarakat nih untuk melakukan sosialisasi malah tidak bisa dong, cuy. Gak bisa kecuali lu Wah, petugas medis atau pihak yang emang layak. oh, begitu. Tapi kan petugas medis dan pihak yang layak tidak mungkin bisa mengunjungi seluruh jengkal Indonesia. Orang Papua aja masih sering. Waduh. Waduh, iya sih. Tapi kan Indonesia memang negara yang luas, cuy. Makanya jangankan Papua, orang di Jawa aja masih banyak area kumuh yang tidak terjamah. Waduh. Waduh. Nah, di area-area seperti itu kan petugas medis juga kasih tau kayaknya males. Ya mungkin yang males ada lah pasti. Enggak, pasti males. Pasti males. Oh. Oke, oke. Iya, cara untuk edukasi tersebar di situ ya melalui word mouth to mouth sesama orang gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Kalau dilarang nanti mereka di sono kentu-kentu nggak pakai kondom semua. Iya betul, karena nggak ada yang ngasih tahu gitu, cuy. Makanya nanti jumlah orang miskin itu meningkat bukan karena ekonominya jelek, tapi karena apa namanya, orang miskin nggak boleh kentu pakai kondom. Wah, aduh. Atau lebih tepatnya nggak boleh mempelajari tentang kondom. Iya, iya, iya. Makanya itu nggak masuk akal anjir. Dan HIV/AIDS kan biasanya muncul dari kegiatan yang kayak gitu. Iya sih betul. Katanya pengen menekan hal tersebut, tapi Iya, malah dilarang dilarang. pengajaran tentang alat kontrasepsinya. Iya, iya. Dan juga kan program KB. Oh, iya, Itu iya. kan butuh partisipasi masyarakat. Kenapa dilarang? Hei, pemerintah kok Anda tidak konsisten sih? Aduh, Iya, iya betul ya. masuk akal ya, Tok. Masuk akal. Gimana nih, Tok? Menurut ente, Hmm. apa yang harus dilakukan pemerintah
biar rule tuh bisa konsisten. Gimana ya? Kayaknya sih kita sebagai rakyat juga harus ikut Enggak, menyuarakan ya. ini untuk Kalau gimana? pemerintah dari Pemerintah. Anda. Apa yang Gimana ya? bisa mereka lakukan agar mereka membuat peraturan tuh konsisten? Wah, saya bingung sih cuy kalau langsung ngasih jawaban begini cuy. Ya, saya berharap aja lah pemerintah lebih bisa mendengar kritik, mendengar masyarakat aja lah cuy. Anjir, Anda lama-lama kayak Gibran tuh jawabannya mulai gak nyambung. Aduh ya, saya soalnya agak takut sih sebenarnya cuy. Ya, kalau dari saya sih ya, Nah, pemerintah bagaimana? ya. Anda kalau mau bikin peraturan nih, komunikasi dulu dong sama departemen lain. Ya ampun, kan tidak susah. Anda satu faksi tinggal email. Hey, saya mau buat kebijakan ini. Bisa tolong cek apakah bertentangan dengan program kita. Gitu loh, itu bentar nggak nyampe sejam harusnya itu Iya, cuy. iya betul. Atau melakukan rapat kan bisa dia ya betul. Nah itu komunikasi dong, Komunikasi, iya ya. pemerintah. Hey, Menteri Komunikasi. Gimana sih? Waduh. Waduh. Padahal yang Dan bikin hukumnya kan bukan dia. Waduh. iya, tapi jadi bawa lah cuy, kasihan ya Enggak, sih. tapi kan Anda bisa kasih saran gitu loh. Hmm, iya iya. Daripada Anda ngurusin selangkangan kita, mending Anda urusin hal lain, wahai pemerintah. Sementara Anda mengurusi selangkangan rakyat-rakyat Anda, ada hal lain lebih penting yang nggak keurus. Anda setuju nggak, Yanto? Ada nggak hal-hal lain yang tidak terurus tapi lebih penting? Kayaknya sih ada cuy. Kayak berita yang satu ini nih. Aktivitas pertambangan yang kini menjadi sengketa antara warga Maba Sangaji Halmahera Timur menjadi sorotan kembali Tribuners. Sebanyak 11 warga masyarakat adat di Maba Sangaji Maluku Utara dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara setelah menolak aktivitas pertambangan nikel di wilayah adat mereka. Putusan ini muncul setelah warga mempertahankan ruang hidup yang selama ini menjadi sumber penghidupan serta identitas komunitas adat setempat. Kasus tersebut memicu kecaman luas dari berbagai kalangan. Banyak pihak yang menilai vonis ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan, di mana tindakan membela tanah adat justru diperlakukan sebagai pelanggaran hukum. Alih-alih melindungi warga, hukum dinilai bergerak ke arah sebaliknya. Penggunaan pasal dalam Undang-Undang Minerba tersebut dimanfaatkan untuk membungkam perlawanan masyarakat demi melindungi kepentingan industri tambang. Ironisnya, warga yang menjaga lingkungan harus mendekam di penjara, sementara praktik perusakan alam berjalan tanpa sentuhan hukum yang setimpal. Nah, selama pemerintah tadi masih ngurusin selangkangan, ternyata kan masih ada cuy kasus yang lebih penting lagi. Kayak Yoi, tadi nih, 11 masyarakat adat masa ditangkap cuy pas mau melindungi daerah mereka. ngelindungi daerah dari apa? Dari tambang yang tadi disebutkan, bukan? Iya, betul itu cuy. Tapi masa mereka, itu harusnya hak mereka dong mau melindungi daerah mereka dari deforestation, kan tambang kan pasti nebang-nebang pohon. Iya, betul tuh. Nebang pohon, pasti mereka juga menggunakan sumber daya air kan cuy. Iya, buat minum. Ya buat minum, betul cuy. Tapi kalau Dan airnya jadi tercemar gimana dong cuy masyarakat adat itu? ya bisa aja sih tercemar, kan ada metode tambang yang pakai air tuh. Sama ada yang pakai air merkuri untuk bersihin biji-biji yang ditambang. Tergantung sih, ada Oh, emas, tapi kan kebanyakan sekarang nikel ya. iya yang lagi banyak sih nikel sekarang ini ya. Iya, tapi kenapa sih pemerintah nih bukan yang ngurusin hal-hal kayak gini, malah ngurusin kondom, Isi. Iya, selangkangan, kencu diurusnya. Sementara ada masyarakat adat yang mengalami ketidakadilan, gak iya, nggak diurus. diurusin cuy. Kayak gini banget. Gue jadi pengen bikin mensrea juga kayak Bang Panji. Wah, jangan dong cuy. Kenapa jangan? Soalnya nih, sekarang tuh ada pasal anti hinaan cuy. Kan saya mau mengkritik bukan mau menghina. Tapi cuy, kalau penafsiran kue salah, misalnya kue mau mengkritik pemerintah aja deh yang lagi rame sekarang nih. Iya. Tapi kue itu ngeritiknya mungkin dengan cara-cara yang ekstrim gitu cuy, agak kasar. Nah, terus dari Oh. salah satu pihak lah misalkan instansi pemerintah tuh nggak suka sama kue cuy. Tapi dengan pasal yang baru ini, kue bisa aja dituduh cuy. Karena dalam pasal tersebut, kalau mereka merasa tidak suka atau nggak senang, langsung bisa cuy kue dipidanain cuy. Oh, jadi kalau misalkan gua ngeritik pemerintah nih atau sosok figur, jangan Iya, instansi dulu tapi instansi aneh aja, eh, mesti instansi bisa tersinggung. iya sih. Gak, misalkan gua ngeritik
Bahlul. Iya, iya. Terus dia merasa kritikan gue adalah sebuah hinaan. Gue bisa dipenjara gitu. Iya, betul cuy. Berarti ini tuh hukumnya subjektif banget ya. Iya sih, karena memang penilaian orang kan berbeda-beda cuy. Anjir, masa gue cuma ngomong, hey, tambangmu itu merusak lingkungan, dasar bahlul. Gue bisa dipenjara gara-gara gitu. Betul cuy, karena emang penafsirannya memang gak jelas gitu cuy. Gue bakal satu sel sama pembunuh, Eh, iya. penyerampok, penjambret. Pas ditanya sama mereka kan, Mas masuk kenapa? Saya bikin mim bahlil. Waduh, kan aneh cuy. Makanya malu juga anjir. Malu juga sih. Malah kasusnya kalah serem gak sih? Bukan kalah serem, konyol, kasusnya Konyol sih, konyol. iya Masa sih, cuy. gara-gara mengkritik orang yang memang pantas dikritik, pejabat publik ya, Iya, bukan pejabat publik, bahlil salah. spesifik. Iya, iya. Pejabat publik kan memang harus dikritik. Betul tuh. Iya, karena mengkritik orang yang harus dikritik, saya masuk penjara. Iya cuy. Aduh, kayaknya nggak sebanding nggak sih hukumannya cuy? Gak masuk akal, Nggak cuy. masuk akal juga ya. Ah, kenapa sih begini banget? Tapi lu tahu gak sih toh, selain gua bisa dipenjara karena mengkritik pemerintah, bisa juga gua masuk penjara karena ngeritik ajaran agama tertentu tuh. Wah, kenapa tuh kok saya belum tahu cuy? Bukannya kemarin kita baca KUHP-nya bareng ya? Waduh, iya sih. Tapi kok bisa kan jelasin lagi biar kita makin ngerti cuy. Bisa. Jadi di pasal 302 KUHP itu menyebutkan tentang kalau lu melakukan kegiatan permusuhan atau menyatakan kebencian terhadap agama tertentu, itu lu bisa dimasukkan ke penjara. Waduh. Tapi fine-fine aja kan. Ah, Kalau dari on paper pas pertama kita dengar kayak emang suka kalah aja ya? iya, Ya kan? kayaknya saya juga setuju sih kalau langsung dari bahasa dari pasalnya ini cuy. Tapi kegiatan kebencian ini batasnya apa? Kritik bisa dipandang sebagai kebencian juga kalau hati orang yang dikritik itu lemah. Iya sih, betul juga cuy. Emang. Iya, contohnya nih saya mau kritik pesantren yang roboh. Iya. Misalkan saya bilang, kenapa bisa roboh? Itu pas rencana konstruksi awal emang nggak dipikirin. Insinyurnya bodoh. Iya cuy. Iya, saya itu kan kritik. Masa saya dipenjara karena mengkritik? Itu yang bilang robohnya karena takdir, masa tidak dipenjara cuy? Waduh. Enggak, kan lebih parah itu loh cuy. Iya sih, tapi emang bahaya juga sih. Menolak cuy. mengakui kesalahannya. Enggak, itu negligence loh, toh. Negligence. Itulah pokoknya bahasa Inggrisnya. Ya. Pokoknya pelantaran lah. Iya Penelantaran izin bangunan, masa tidak dipenjara? Masa saya mengkritik orang yang jelas-jelas bersalah malah dipenjara? Waduh, berarti memang agak salah nih pasal tersebut nih cuy. Memang rancu sekali ini cuy, pasalnya tidak jelas penafsirannya. Apa itu kegiatan kebencian? Tapi seharusnya sesuatu yang menyangkut kepentingan banyak orang mau menerima kritik nggak sih cuy? Apalagi kalau terdapat keanehan tuh. Nah, coba deh kayak suatu kasus nih cuy di daerah Cirebon cuy. Kenapa tuh? Di sana cuy, katanya dari Dinas Kehutanan menemukan 6,5 hektar lahan sawit. Itu wajar nggak sih? Wajar sih, tapi Dinas Kehutanan itu bilang kalau dia itu tiba-tiba ada cuy. Kok tiba-tiba ada? Nah, saya juga bingung cuy pas baca pertama cuy. Enggak, bangsa, tunggu dulu. Kan perkebunan sawit ini kan pasti dalam proses pembuatannya perlu nebang-nebang pohon. Iya betul tuh cuy, nebang pohon. Ada truk yang bawa pohon tumbang. Ya, pohon, bawa kayu, gelondongan Ada itu. truk yang bawa peralatan beratnya. Iya, alat berat. Masya tidak lihat, itu kan pasti dia lewat jalannya jalan utama dong. Iya dong, masa lewat hutan-hutan gimana Iya, lewatnya cuy? truk masuk hutan nggak bisa, Nggak pasti bisa. kelihatan lah. Pasti ya lewat Enggak, jalan cuy. masa pemerintahnya tidak curiga sih anjir, di stannya itu tidak curiga, ada banyak. Kok jadi banyak truk yang bawa kayu? Perasaan kita tidak ada perusahaan kayu. Iya cuy. Kalau misalkan tidak ada. Misal tidak ada, iya. Enggak, tapi kan mereka patroli juga pasti di daerah sekitar kan.
Pasti cuy, ada Masa regulasi. mereka tidak lihat anjir? Kenapa pohon-pohon yang buat nyerap air bentuknya jadi kayak pohon kelapa semua? Wah, Iya. waduh. Oh, mungkin gini. Di awal mungkin mereka mikir, oh, sekarang warga sini nanam kelapa ya? Wah, Mereka mau bikin pabrik santan kali ya? Iya. Pemikiran pertama bisa jadi kayak gitu cuy. Iya. Terus kan mereka nggak patroli lagi karena mereka di kantor sibuk Wah, oh main iya. Zuma. Waduh. Enggak, bercanda. Bercanda ya. Tapi kalau ada yang main Zuma nggak apa-apa sih. Apa Iya, sih selama tidak di jam kerja ya. Oh iya betul, pasti istirahat. Boleh gak sih? Iya, Boleh boleh. dong. Ya, tapi bukan itu intinya. Bukan itu. Oke. Enggak mungkin gitu. Mereka kan udah lama nggak patroli, pas baru patroli lagi. Hah? Kenapa kelapanya warna merah? Iya, kok kaget dia buahnya kok beda bentuknya Kok gitu. buahnya banyak? Iya, waduh. Waduh. Nah, ini kalau yang aneh-aneh gini harusnya boleh dikritik ya. Lu Harusnya setuju kan? boleh, setuju dong. Kasihan juga masyarakat situ, cuy. Iya, jadi difitnah gitu kan. Wah, iya sih, takutnya begitu emang. Iya begitu kan? Hah? Apa ini? Kalian pakai jin ya memunculkan kebun ini dalam satu malam. Enggak kan? Kan dia ngakunya nggak tahu, tiba-tiba ada gitu. Iya sih. Iya, takutnya kan nanti masyarakat di sana difitnah kerjasama dengan jin gitu loh. Iya, cuy, takutnya kasihan masyarakat sono kan. Betul. Anjir. Aduh. Tiba-tiba ada gitu loh. Bangsat, nggak masuk akal cuy. Sama satu lagi nih, ada pasal aneh terakhir dari pasal KUHP tuh. Wih, apa tuh, cuy? Pasal anti komunis. Pasal Gini. anti komunis. Masyarakat Indonesia tuh benci sama komunis dulu sebenarnya karena framingan pemerintah aja. Oh. Pemerintah framing komunis sebagai ajaran ateis. Oh, gitu. Makanya dulu orang komunis dibantai-bantai. Wah, iya tuh, cuy. Padahal komunis sendiri juga nggak otomatis ateis anjir. Orang Korea itu kan dia menyembah. Oh, Pemimpinnya, waduh. pemimpinnya, itu Korea Utara ya, cuy ya? Iya. Hmm. Itu kan, tapi kan bukan ateis. Itu ada sosok Tuhannya. Oh iya, betul. Rusia Ada, cuy. juga tidak ateis. Ah iya, Rusia negara besar juga tuh, cuy, Rusia. Cina, walaupun tidak mau mengaku komunis, dia Iya sih. tidak ateis. Tidak ateis juga, betul. Iya, dan lagi nih ya. Di sini kan disebutin di pasal 188 tuh dia nggak ngebolehin ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang bertentangan dengan Pancasila ini maksudnya seperti apa? Tidak dijelaskan. Rancu sekali penafsirannya, nggak jelas cuy. Ini bisa aja gue ngupil sekarang berdasarkan ini itu Iya, melawan Pancasila. Wah. Karena batasannya nggak jelas. Iya sih, cuy. Gue minum air nih, Minum air ya. bisa aja. Hah, kamu menentang Pancasila? Wah. Waduh, iya sih, cuy, kalau nggak ada aturan yang pasti jadi begitu, cuy. Jadi Dan aneh, lagi cuy. pun nih ya, menurut gua komunisme itu diajarin aja boleh, sekedar diajarkan ya pemahaman komunis itu apa, Iya. dan marxisme itu seperti apa. Pemahamannya diajarin nggak apa-apa. Jangan dipraktekin, tapi kalau dipraktekin juga saya tidak setuju. Hei, tunggu Iya dulu. sih. Ini kan negara Pancasila. Kalau diajarin boleh lah ya. Boleh lah, harusnya buat pengajaran jadi nambah wawasan juga, cuy, bagi masyarakat nggak sih? Iya, biar masyarakat tuh tahu kalau dulu framingan yang dibikin pemerintah itu bohong. Waduh. Dan pembantaian itu emang pelanggaran hak asasi manusia. Iya sih. Apa cuy. jangan-jangan pemerintah bikin ini buat nutupin? Waduh, masuk Waduh, akal sih sebenarnya. Waduh. Enggak, bercanda. Kami yakin pemerintah bikin ini tuh untuk mempertahankan kesatuan NKRI. Betul tuh. Yoi men, Pancasila. Pancasila, NKRI. sawit in my heart. Aduh. Wah. Maksudnya Pancasila in my heart. Oh yes. Betul. Garuda is my bird. Iya, bukan burung Gerindra. Waduh, itu partai dong. Ada kayaknya pembahasan kita sampai sini saja. Itu kayaknya tukang bakso udah memantau rumah saya nih, Iya tempat kan, studi tempat podcast ini direkam, kayaknya udah ada aja ya. Kayaknya iya ya. Aduh, iya nggak ya? Aduh. Kita pamit dulu ya. Saya Jeffrey, pamit dulu. Dan saya Toto, pamit dulu. Dadah. Dadah, thank you. Semoga kami masih bisa upload kalau belum ditangkap.